Oke, pada bagian pertama kita diberikan layar pembuka dari aplikasi ini. Aplikasi kami bernama PS Base, di mana aplikasi ini berisikan tentang materi-materi dasar mengenai Photoshop. Jadi user bisa lebih mengenal tentang tools yang ada di dalam Photoshop. Oke. Setelah tampilan awal dari aplikasi kami, user akan langsung diarahkan ke beranda, di mana di dalam beranda ini terdapat materi-materi terbaru yang diberikan yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian ada juga fitur riwayat. Nah, sebagai contoh kita buka salah satu materinya. Oke. Nah, setelah kita membuka salah satu materinya, maka user akan ditunjukkan untuk login terlebih dahulu. Login. Setelah login, baru user bisa membuka materi. User bisa membuka materi. Oke. User bisa membuka materi. Kemudian nanti user bisa menyimpan materi ini. Tapi untuk sekarang saya review untuk fitur-fitur yang lainnya terlebih dahulu. Di close. Oke. Setelah kita membuka materi jenis-jenis tool text, maka materi ini akan masuk ke menu riwayat. Riwayat juga bisa kita bersihkan. Oke. Setelah ada fitur beranda, berikutnya ada fitur pencarian. Di mana pencarian ini user bisa mencari tools yang ingin dicari. Nah, di dalam pencarian terdapat rekomendasi tools yang ditunjukkan berdasarkan tools yang terkait dengan materi yang telah dibuka oleh siswa. Misal, materi tentang selection tools. Materi selection tools, siswa akan direkomendasikan tentang tools berupa pen tools untuk menyeleksi gambar contohnya. Ada lagi, jika siswa pernah mencoba menggambar atau mewarnai atau melukis di dalam Photoshop, siswa direkomendasikan menggunakan brush tool. Oke. Nah, ada bagian rekomendasi dan ada juga bagian populer. Di mana populer ini berisikan tools yang sering dibuka oleh user. Bukan salah satu user, tapi semua user di dalam aplikasi ini. Kemudian di bagian rekomendasi kita bisa menghapus tools yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan rekomendasinya. Oke. Akan ditawarkan opsi. Mari kita pilih. Misal user tidak tertarik dengan tools tersebut, rekomendasi tools tersebut. Tertarik, maka akan berganti. Oke. Kemudian di dalam aplikasi kita diberikan pin, fitur pin.
yang mana fitur pin ini akan memudahkan siswa untuk menyimpan tools-tools yang ada di aplikasi ini. Contoh, user ingin menyimpan materi mengenai pen tools. Oke. Kemudian user bisa menyimpannya. Simpan pada pin Anda. Oke. Setelah disimpan pada pin Anda, maka tools akan di-highlight seperti ini, yang menandakan tools telah di pin. Nah, kemudian pin dari materi ini akan masuk ke bagian akun dari user, sehingga user lebih mudah untuk ini. Misal user ingin fokus di dalam mempelajari pen tools, user bisa menyimpan materi di dalam profilnya, sehingga user tidak perlu untuk mencari materinya kembali. User tinggal masuk ke bagian profil, kemudian di dalam profil tersebut bersihkan tentang pin materi yang ada di dalam aplikasi ini. Oke. Berikutnya terdapat fitur pemberitahuan, di mana fitur ini berisikan tentang pemberitahuan mengenai materi-materi terbaru yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, kita kembali ke beranda. Kita buka salah satu materinya. Oke, setelah user membaca ini, kemudian user ingin menyimpan materinya. User disediakan fitur untuk menyimpannya di sini. Jadi user bisa termudahkan dengan adanya fitur ini. Oke, user bisa menyimpannya. Setelah ikonnya berubah, maka materi akan masuk ke dalam profil. Mari kita lihat. Nah, beginilah. Oke, sekian dari saya. Khairul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.